Pernah gak sih kalian merasa circle pertemanan kalian semakin dewasa semakin sempit? Dan kalau pernah, lo gak sendirian di sini. Hai guys, dimanapun kalian mendengarkan podcast ini, bareng gue Hendrawan di Teman Bicara Podcast. Kali ini gue bakal ngebahas tentang circle pertemanan. Gue gak sendirian, gue ditemenin oleh teman-teman gue. Biar lebih asik, mereka akan kenalan sendiri-sendiri. Hai guys, nama gue Raihan Wisaputra, biasa dipanggil Raihan. Dan gue Riana Arumkusuma, biasa dipanggil Riana. Gue Amanda Sukmautvidania, biasa dipanggil Amanda. Oke, itu dia teman-teman gue yang bakal nemenin gue bahas circle pertemanan. Langsung aja kita mulai guys. Menurut kalian, apa sih? Menurut tanggapan kalian, apa itu circle pertemanan? Mulai dari Amanda dulu deh. Menurut gue sih circle pertemanan itu kayak lingkup pertemanan yang kalian pilih. Jadi lingkup pertemanan itu tergantung kalian. Kalian mau ikut lingkup A atau B itu terserah pilihan kalian. Tergantung kalian bagaimana sih. Betul juga sih. Tapi ada kriteria tersendiri nggak sih dalam circle pertemanan kalian yang jalani selama ini? Menurut kalian tuh gimana sih? Ya kalau dari gue aja sih, ya sesuai lo aja sih kak. Lo pengennya dikumpul dengan siapa atau dengan seperti apa yang ingin kamu kumpulin kayak gitu. Jadi kayak sesuai keinginan lo aja kayak gitu. Berarti tuh kayak ada kriteria khusus kan buat kalian kayak lo pengen circle pertemanan yang seperti ini lo pasti kan punya kriteria kan. Ya sebenarnya punya sih ya. Tapi walaupun kayak gitu ya, gue tetap ya menyesuaikan aja sih yang penting. Dan juga kembali ke diri gue juga, kayak gue pengennya kayak gini ya. Gue nyari temen ya yang sesuai mungkin kayak gitu. Ya juga pasti kalau sebenarnya kalian beda pembahasan, beda kriteria, pasti kan kalian kayak aduh canggung nih mau ngomong. Oh iya, betul. Nih mau ngapain di sini, kalau nongkrong bareng aduh gabut banget sih di sini. Mesti kalian kan nggak nyambung, rasa kaku banget kayak gitu kan. Ya betul juga sih, apalagi kayak misalkan kita udah dewasa itu kan pasti ya mulai circle-nya mulai Sempit lah, atau ya mulai Kesibukan, menyesuaikan dengan yeah. kesibukan yang kita lakuin aja kayak gitu. Betul banget. Tapi kalian merasa mulai sempit circle pertemanan kalian tuh mulai kapan sih? Kalau dari gue sih ya mulai awal SMA sih ya, nggak awal juga, maksudnya kayak mulai memasuki SMA kayak gitu. Nah, Kalau lo man gimana? Iya juga sih, gue ngerasa kayak mulai SMA itu kayak SMP gue masih punya kayak temen gue tuh banyak banget, mau yang kayak gimana, model kayak gimana, entah gue tuh suka aja penyesuaian sama mereka. Tapi mulai SMA gue kayak yang aduh gue kayaknya nggak terlalu pengen punya banyak temen deh, pengen si A aja yang kayak gini aja. Gue nggak terlalu pengen punya banyak temen yang fake banget kayak gitu. Netral lah ya. Sekarang banyak banget kayak teman yang toxic banget kan. Benar. Apalagi fake friend tuh ya, wah. Gila sih, itu Oke. ada Pak, negatif banget. Kan tadi kan sempat ngomongin fake friend ya. Apa sih menurut kalian fake friend tuh kayak apa? Contohnya? Kalau dari gue sih fake friend ya, dari kata aja fake friend itu kayak teman palsu kayak gitu kan. Dalam artian ya kalau ada lo misalkan gue ada teman sama teman gue si A misalkan ya, si A itu baik tuh di depan gue, tetapi di belakang gue tuh si A itu justru memberikan dan beri kayak ngomong jelek tentang gue di luar kayak gitu. Kalau lo gimana man? Secara nggak langsung tuh kayak ngejauhin lo juga kan, kayak apaan sih dia baik di depan tapi Busuk di giliran di belakang. belakang dia kayak si ini kayak gini loh, Ngomongin si ini gue kayak gini. gitu. Menurut gue makanya circle pertemanan gue tuh semakin besar, semakin SMA tuh mungkin menurut gue semakin sempit. Karena apa? Gue semakin sadar kayak gue nggak butuh fuck friend kayak kalian kayak gitu. Buat apaan? Nggak ada benefitnya itu. Apalagi tuh sekarang banyak banget teman-teman yang pencitraan lah. Pokoknya mereka pasang muka baik-baik di depan kita, tapi itu di belakang Betul banyak banget. Apalagi Betul lo banget. SMA gini. Dan yang penting nih salah satu juga ada tuh yang kayak temen tisu. Wah itu gimana sih? Konco tisu, kalau bahasa itu konco tisu guys. Wah, Mas Indra sini aja nih, Mas. Kak Indra gimana kak? Kalau saya sih menanggapi tentang konco tisu atau fake friend gitu sih, ya santai Wah, aja. Jawa ini maco ya. Iya guys. Marah Wah, Jawa Marah banget. Ya biasa aja ya guys. Tapi ya nggak terlalu tak masukin ke hati sih. Kalau misalnya gue sih diomongin, misalnya gue punya temen gue fake ya, kayak sama gue baik terus tapi di luar kayak ngomongin kejelekan gue gitu kan, ya gue diem aja. Yang penting
lu sama gue baik, kalau urusan lu ngomongin gue di belakang ya terserah lu gitu. Oke, urusan lo di iya, dalam gue iya, gitu kan. nggak peduli. Oke. Terus kayak misalkan kayak datang cuman hanya butuh aja, lo mungkin udah ngerasa ya. Banyak banget ya. Ada kejadian nggak yang bikin dia nggak enak banget gitu? Pastinya dong ada. Ada. Tapi ya tapi ya udahlah, yang udah. Mau gimana lagi, emang sifatnya kayak gitu kan. Iya. Pernah terbesit rasa benci nggak sama teman-teman yang terbesit tisu-tisu benci itu? sih pasti ya, karena kan temen kayak gitu. Iya kan, kayak gitu tuh harusnya tuh gimana ya? Ya kita kan nggak bisa menghargai sifat-sifat orang lain. Kita juga punya sifat di diri kita sendiri gitu. Ya kayak gitu tuh biasa nggak gue masukin di hati. Yang penting gue berteman, gue kumpul. Tapi kan semua ada batas itunya. Tahu ada kan orang-orang yang teman lo yang kayak gini lo harus bersikap kayak gini. gue bisa tepat ya? bisa aja gue ngikutin aliran air ya. Tapi kita itu semua ada batasnya. Kalau misalnya mereka udah kelewatan ya udah, buat apa pertemanan gue, mending gue ngejauh aja gitu. Juga sih kan kayak gitu juga nggak menguntungkan buat kita. Iya, Mas. Apalagi tuh kita juga udah dewasa kan, sudah mulai harus mengerti apa itu pertemanan dan mengerti ya gimana lah saat di tempat kayak gitu, menyesuaikan tempat dan menyesuaikan teman-teman kayak gitu kan. Ya dengan ciri yang berbeda walaupun di belakang seperti apa kan kita juga harus udah tahu kayak gitu. Betul. Tapi kalau dari kalian semua nih, seandainya teman-teman kalian yang fake itu, yang tisu-tisu itu saat ini nih sedang mendengarkan podcast ini, wah, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu pesanin buat mereka nih yang sedang mendengarkan? Aduh, berat banget ya kayak gitu bahasnya. ya mungkin kalau ngerasa sih ya tergantung dianya juga. Ya kan mereka juga kadang kan mereka aku nggak ngerasain. Banyak yang kayak gitu, banyak. Betul banget. Biasa ada di Mas Indra. Iya, santai. Kita kan ngobrol-ngobrol biasa. Podcast terbuka aja. Aduh, Didi. Tapi menurut gue sih kayak cepat sadar ya guys. Siap. Kak Indra tertawanya kok terlalu menyenangkan. Kayaknya tuh Karena gue kita hidup banget ya. ya, karena banyak sih yang gue temuin gitu. Dia misalnya gue punya temen nih, baru kenal sama gue, itu aja udah kelihatan kalau dia fake banget gitu. Pencitraan banget di depan gue gitu. Ternyata benar. Habis itu di belakang gue tanya, ternyata ngomongin gue. Wah, gitu. dan lo kayak sebagai udah mulai dewasa pasti kan lo di belakang kayak tertawa kayak tadi kan ya, terbabak. Lucu banget ya juga teman lo. Kok gue punya temen kayak gitu banget, kayak gitu kan Kak? Iya. Ya, gimana ya? Oke, stop ya pembahasan yang tadi udah selesai. Wah, Sekarang kita masuk ke kesimpulan aja nih. Gimana kesimpulan di sini kesimpulannya? guys. Kalau menurut gue sih kesimpulannya jadi dari circle pertemanan kalian tuh harus cari temen yang bener-bener satu frekuensi sama kalian, satu visi misi sama kalian. Kalian tuh udah dewasa, nantinya pun di pekerjaan kalian nggak butuhin yang namanya fake friend kayak gitu. Jadi menurut gue tuh pilih circle pertemanan yang sehat, yang baik, yang saling mendukung kalian, jangan cuman yang tipu-tipu kayak gitu aja sih. Wah, aku That's setuju good. banget sih sama Setuju Kak banget, Manda. Amanda. Dan juga ya menurut saya sendiri ya, yang penting kita udah mulai dewasa kayak gitu kan. Dan juga ya harus mulai mengerti dengan yang lain. Oke, sekian dulu podcast yang membahas tentang circle pertemanan ini. Nantikan podcast-podcast kita selanjutnya. Dan ini saran gue, kalian udah dewasa, kalian ya boleh punya teman banyak, cuman kalian udah saatnya nggak selalu menyesuaikan terus. Jadi kalian harus punya pendirian, kalian memilih mana circle pertemanan yang baik buat kalian. Dan buat tadi yang teman-teman yang nggak ngerasa atau ngerasa bahwa kalian itu suka memanfaatkan teman dan datang pada saat butuh doang, please kalian sadarlah guys ya, kalian tuh fake banget. Oke, sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.